Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, aplikasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI saat ini mulai banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan kehadiran AI ini tidak hanya menjamah sektor teknologi, namun juga telah masuk dalam sendi riset ilmiah. BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional sebagai lembaga riset negara tengah memanfaatkan penggunaan aplikasi AI tersebut dalam riset hewan dan juga tumbuhan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana BRIN mampu memanfaatkan kemajuan AI dalam penelitian khususnya terkait dengan biota laut, kita akan membahas pada dialog Kominfo Newsroom kali ini. Sudah bergabung bersama kita Ibu Dini Fronitasari selaku Prakayasa Media Bidang AI Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat BRIN. Halo Bu Dini. Halo Mbak, Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Dini, kita langsung pada pembahasan kali ini Bu mengenai pemanfaatan AI oleh BRIN tentunya Bu Dini. Sejauh ini bagaimana AI ini dapat membantu dalam upaya meningkatkan budidaya biota laut untuk ketahanan pangan ini Bu? Ya Mbak, sebelum saya ke sana, saya mungkin akan sedikit mereview ya Mbak terkait dengan artificial intelligence gitu ya. Jika kita mereverse AI itu, kita mereverse pada simulasi kecerdasan yang memang kita tanamkan pada suatu mesin yang kita program untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kita tentu saja tahu pemanfaatan AI itu melibatkan pengembangan sistem komputer yang juga misalnya melibatkan tugas-tugas manusia seperti persepsi visual misalnya untuk melihat, untuk mengenal suara, rekognisi, kemudian juga untuk mengambil keputusan, kemudian juga untuk mungkin problem solving. Nah, kita tahu AI itu salah satu cabang ilmu komputer yang applicable gitu ya, jadi bisa diterapkan di berbagai sektor, di antaranya mungkin kita bicara sektor kesehatan untuk memprediksi penyakit misalnya, kemudian di sektor transportasi kita semua tahu terkait dengan autonomous car misalnya seperti itu, dan tentu saja uh, yang tadi baru Mbak sebutkan kaitannya dengan budidaya biota laut, yaitu di kaitannya dengan fishery gitu ya. Jadi di mana kalau untuk bidang fishery ini sebenarnya tidak hanya untuk budidaya laut, tapi juga bisa misalnya untuk monitoring stok ikan, misalnya untuk prediksi tangkapan ikan dan sebagainya. Nah, terkait dengan artificial intelligence ini sendiri, dalam upaya meningkatkan budidaya biota laut untuk ketahanan pangan, itu tentu saja memberikan solusi dan pemodelan yang lebih efisien. Dalam hal ini, AI itu dapat digunakan untuk memantau, mengoptimalkan kondisi environment si budidaya itu sendiri ya Mbak, terkait dengan kualitas air, kemudian polusi, suhu, keasaman air misalnya, pH dan lain sebagainya. Di samping itu juga budidaya budidaya ini bisa ditanamkan sistem otomasi yang juga terintegrasi dalam AI, dalam pemberian pangan misalnya, pergantian air, dan juga misalnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi penyakit atau hama. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan ketahanan pangan, kita tahu bahwa untuk budidaya biota laut itu sendiri, AI dapat memberikan rekomendasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik misalnya. Dan dengan menggali potensi budidaya dengan AI, tentu saja kita dapat meningkatkan produksi pangan dan memberikan solusi masalah kelangkaan pangan. Dan yang perlu digarisbawahi ini Mbak, jangan sampai dilupakan untuk memastikan keseimbangan antara ekosistem laut dengan regulasi environment atau regulasi lingkungan yang berlaku. Seperti itu. Jadi lebih bisa dikatakan penerapan AI yang sustainable itu tentu saja dapat meningkatkan budidaya biota laut, di mana nanti akan berdampak pada ketahanan pangan global seperti itu. Baik, berarti dengan penggunaan aplikasi AI ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik begitu Bu ya daripada sebelumnya. Lalu kalau kita lebih ke spesifik aplikasinya Bu Dini, apa saja aplikasi AI yang dapat digunakan untuk budidaya biota laut tersebut Ibu? Banyak Mbak, misalnya sebagai contoh kan saya tadi katakan AI itu ilmu yang applicable di semua sektor, dan memang salah satu penerapannya ini dalam budidaya biota laut, di mana mungkin kita bisa menggunakan algoritma machine learning, deep learning, ataupun big data, ataupun analisa data untuk menerapkan ataupun bisa juga menerapkan autonomous system seperti misalnya drone untuk monitoring budidaya itu sendiri Mbak. Kemudian juga penerapan robotika gitu misalnya untuk memonitor
dan memelihara keadaan environment budidaya itu sendiri, seperti misalnya sebagai contoh misalnya kita anggap budidaya lobster seperti itu, kita bisa gunakan AI itu uh, untuk memonitor lingkungan budidaya tersebut. Sebagai contoh lagi misalnya smart aquaculture lah kita bisa katakan. Smart aquaculture itu bisa kita gunakan misalnya sensor, kemudian kita bisa gunakan sistem analisa untuk memantau dan mengontrol misalnya konsumsi energi yang dipakai. Kan kita tahu bahwa budidaya itu butuh energi listrik, kemudian mungkin sumber daya air dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa kita, tadi sudah saya sampaikan di depan gitu ya, bisa dilakukan juga pemantauan dan mitigasi dampak lingkungan, Mbak. Jadi kita bisa lihat bahwa memang budidaya perikanan, misalnya aquaculture ini, ketika diterapkan sistem AI, pemantauan, analisis, dan lingkungan secara real time itu bisa kita dapatkan ketika nanti pun kita hubungkan dengan IoT. Jadi kalau aplikasi artificial intelligence yang dapat digunakan dalam budidaya biota laut ini tentu saja sangat beragam, sesuai dengan konteksnya dan juga sesuai dengan biota laut apa yang akan dibudidaya seperti itu, Mbak. Baik, berarti bukan hanya dari segi bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi biota laut, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi mengenai bagaimana keberlanjutan lingkungan di sekitar hal tersebut. Lalu Bu Dini, tentunya dalam kita mengaplikasikan teknologi AI ini ada tantangan dan juga hambatan untuk bisa mengoptimalkan pengaplikasiannya. Sejauh ini sudah ada yang dirasakan Bu, tantangan atau hambatannya itu seperti apa saja dalam penggunaan teknologi AI ini Bu Dini? Baik, Pak. Kebetulan saya sebagai perekayasa matia di Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, di mana kita melakukan beberapa budidaya biota laut ya Mbak ya. Jadi selama ini kalau saya rasa tantangannya tentu saja yang pertama pasti biaya dan kapasitas man hour ya Mbak. Kita tahu Ya. bahwa implementasi AI itu pasti membutuhkan investasi awal yang cukup signifikan, tidak murah gitu ya. Kita tahu sensor, kemudian sistem analisa itu juga bukan hal yang cukup murah gitu ya. Jadi itu juga merupakan hal hambatan saat ini menurut saya. Kemudian juga yang kedua, ketersediaan data. Kita tahu bahwa artificial intelligence membutuhkan data yang baik, data yang berkualitas untuk menghasilkan hasil yang cukup akurat gitu ya. Dan dalam budidaya biota laut ini, sejauh ini data yang tersedia itu mungkin kurang memadai dan menurut saya kurang akurat. Jadi kualitas data yang buruk kita tahu bahwa bisa mempengaruhi kinerja sistem AI itu sendiri. Kemudian hambatan lain mungkin kesesuaian model, Mbak. Jadi kita tahu AI menggunakan berbagai model dan algoritma yang perlu disesuaikan dengan lingkungan atau environment budaya biota laut yang spesifik. Contoh, ketika kita membudidayakan lobster, kemudian kita membudidayakan ikan goropa misalnya atau membudidayakan udang, itu kan berbeda-beda ya Mbak. Itu juga menjadi tantangan tersendiri ya Mbak untuk kita mengamati behavior biota laut ini, dan tentu saja ini pasti menggandeng peneliti dari biological ya, misalnya lebih ke biologicalnya, morfologisnya si biota ini sendiri seperti apa, yang nantinya itu bisa kita jadikan data awal bagaimana kita membuat sistem AI. Kemudian tantangan yang lain atau hambatan lebih ke penerimaan dan kepercayaan, Mbak. Kita tahu bahwa masyarakat dan juga pemangku kepentingan gitu ya, itu tidak semua banyak yang skeptis gitu loh Mbak terhadap keefektifan dan keandalan penggunaan AI itu sendiri. Jadi mungkin mereka merasa terancam bisa digantikan dengan AI gitu ya, dan mereka merasa bahwa potensi pergantian pekerjaan manusia bisa dengan teknologi seperti itu juga menjadi hambatan ya Mbak ya, karena memang kita harus memberikan awareness masyarakat bahwa AI itu adalah bukan pengganti, tapi AI itu adalah tools untuk mempermudah pekerjaan kita. Kemudian juga yang paling penting adalah ketersediaan sumber daya Mbak. Jadi kita tahu bahwa budidaya biota laut ini itu kan sering sekali ada di wilayah terpencil ya, di mana di pedesaan ini, di mana sumber daya seperti akses internet, kemudian juga listrik itu sangat terbatas. Dan ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri untuk implementasi AI yang kita semua tahu memerlukan konektivitas internet yang stabil, kemudian listrik yang handal seperti itu. Dan tentu saja dalam menghadapi tantangan yang tadi, misalnya kayak seperti biaya dan man hour, ketersediaan data, kemudian juga kesesuaian model, penerimaan masyarakat, perlu dilakukan
semacam kolaborasi lah Mbak, antara pelaku industri, kemudian juga peneliti itu sendiri sebagai researcher gitu ya, dan juga pemerintah untuk mengatasi hambatan dan mungkin lebih membranding lah, mempromosikan implementasi AI ini tidak menggantikan manusia kok gitu, tapi implementasi AI yang berkelanjutan, yang sustainable dan efektif dalam budidaya biota laut seperti itu. Baik Bu Dini, jadi hambatannya berupa kesesuaian model, terus adanya data yang kurang, serta biaya dan kepercayaan masyarakat. Namun BRIN tetap melakukan berbagai cara untuk bisa menghadapi tantangan tersebut untuk mengoptimalkan penggunaan AI. Lalu Bu Dini, dan kedepannya seperti apa nih Bu, harapan dan juga prospek dari BRIN sendiri terhadap pengembangan teknologi AI ini, terkhususnya dalam bidang budidaya biota laut Bu? Kalau harapannya bagi saya pribadi adalah pengembangan teknologi AI, terutama dalam budidaya biota laut itu memang saat ini sangat diperlukan, di mana kita tahu kita harus memiliki ketahanan pangan global ya Mbak ya. Jadi dengan adanya kemajuan sistem AI ini, dari ketepatan prediksi, kemudian penggunaan AI itu sendiri dalam sistem otomasi itu mungkin kedepannya bisa lebih kompleks gitu ya Mbak, dan pengembangan model yang dilakukan juga bisa mengatasi masalah-masalah yang lebih kompleks dalam budidaya biota laut. Di mana kita tahu bahwa Indonesia negara dengan sumber daya alam yang begitu melimpah gitu ya, terutama terkait dengan hasil-hasil laut gitu ya, itu luar biasa. Kalau misalnya kita tidak membudidayakan itu dan petani atau nelayan hanya mengambil di alam, itu juga bisa merusak ekosistem. Jadi memang ini harus budidaya ini terutama untuk biota-biota laut yang menjadi bahan pangan masyarakat Indonesia juga harus lebih ditingkatkan lagi, dan itu tadi kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri dan juga researcher dalam hal ini sangatlah diperlukan seperti itu. Baik, berarti kembali lagi BRIN sudah menekankan bahwa AI ini bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk mempermudah segala jenis kegiatan atau pekerjaan manusia. Dan dari BRIN sendiri juga telah melakukan berbagai upaya ya Bu Dini ya, untuk bisa mengoptimalkan terutama dalam budidaya biota laut serta kolaborasi dengan instansi lainnya. Dan kita harapkan Bu Dini dengan AI ini BRIN terus bisa berkembang, memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal ilmu pendidikan tentunya. Baik, terima kasih Bu Dini sudah bersedia untuk berdialog pada Kominfo Newsroom kali ini, memberikan informasi mengenai bagaimana BRIN memanfaatkan teknologi buatan AI. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Dini, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, terima kasih. Terima kasih Bu. Dan pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.